Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi bersama dalam acara Tabura Injil Plasisiapen Selatan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab di saat ini terangkat dalam kitab Perjanjian Baru, yakni Injil menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan sembah kami pulangkan kepadamu. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara seluruh kehidupan umat ciptaanmu. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih kalau kami ada sampai saat ini. Semuanya karena kasih karunia-Mu menyertai kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, sebab tanpa Engkau hidup kami tak akan pernah berarti. Berkati dan lindungi kami, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Lalu curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan serta bentengi kami dengan darah Tuhan yang mulia. Supaya ketika kami membaca Alkitab mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Allah memberikan pengertian tetapi juga menganugerahkan kekuatan untuk memahami dan melakukan segala kebenaran firman-Mu. Agar di mana saja kami berada, nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Ikat hancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini akan mengganggu seluruh perhatian kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Taklukkan semuanya dalam kuasa darah Yesus. Lalu sinari kami dengan cahaya ilahi-Mu, jagalah kami dengan bala tentara surga-Mu. Inilah kami Tuhan, bersabdalah sebab kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab dalam Matius pasal 25 pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Nats inti perenungan kita di saat ini ada pada ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dari nats inti perenungan kita, tema perenungan kita di saat ini adalah kepedulian. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bentuk kepedulian terhadap sesama adalah mengasihi. Lalu kita bertanya, apa itu kasih? Maka di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 13, pada ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8, dalam versi bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, katakan kepada kita sekalian, orang yang mengasihi orang lain, sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, ia tidak membual atau omong kosong. Ia tidak sombong, tidak angkuh, tidak kasar, tidak memaksakan kemauannya untuk orang lain, tidak tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan apa yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harap dan sabar menunggu segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap kasih ini nampak di dalam pembacaan kita. Dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Di situ dikatakan bahwa pengadilan atau penghakiman pada hari kiamat, maka saat itu anak Allah atau anak manusia akan datang sebagai raja yang diiringi oleh malaikat-malaikat. Ia akan duduk di atas takhta yang penuh dengan kemuliaan. Segala bangsa dunia akan dihimpun
dan mereka semua akan dikumpulkan di hadapannya. Lalu ia akan memisahkan mereka, bagaikan gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ada di sebelah kanan dan kambing ada di sebelah kiri. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpulkannya di sebelah kanan Bapa. Orang lain di sebelah kiri. Dan yang di sebelah kanan, kesaksian Alkitab mengatakan mereka diundang masuk ke dalam kerajaan yang telah disiapkan sejak permulaan dunia. Dan yang di sebelah kiri ditolak untuk masuk dalam kerajaan yang telah disediakan. Bapak Ibu Saudara kekasih yang diberkati Tuhan, lalu kita bertanya, kenapa mereka ditolak? Dan kenapa sebagian lagi diterima untuk masuk ke tempat yang telah disiapkan? Maka pada nats inti perenungan kita dikatakan, ketahuilah waktu kamu melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudaraku yang terhina, berarti kamu melakukannya kepadaku. Kita bertanya Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka yang diundang masuk dan diterima oleh anak Allah yang hidup? Maka di situ dikatakan sangat jelas bagi kita sekalian, bahwa waktu aku lapar, kamu memberi makanan. Waktu aku haus, kamu memberikan minuman. Waktu aku seorang asing, kamu memberikan tumpangan. Waktu aku sakit, kamu merawat. Waktu aku dipenjarakan, kamu mengunjungi aku. Waktu ada di dalam segala pertolongan kasih setia, selalu ada orang yang menolong. Maka disitulah menjelaskan bagi kita sekalian, Yesus dalam kesederhanaan mengingatkan kita bahwa inilah contoh daripada kasih yang menunjukkan untuk bagaimana kita harus berbuat baik menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, berbuat baik kepada orang lain adalah cara kita mendemonstrasikan kasih Allah kepada sesama kita. Sebab apa? Ketika kita bilang kita mengasihi Allah, maka yang harus kita lakukan adalah menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Ketika kita bilang kita mengasihi Allah bukan sekedar kata-kata, tetapi kita harus menunjukkan itu kepada setiap orang yang kita jumpai di mana saja kita berada. Tetapi hal yang harus kita ingat, di saat kita akan berbagi kepada sesama, jangan hanya untuk mencari nama, jangan hanya untuk dipuji orang bahwa kita mampu memberikan apa saja, tetapi setiap pemberian kita harus berasal dari hati kita. Sebab Tuhan Allah akan melihat setiap motivasi dari tindakan setiap umat manusia dalam melakukan segala sesuatu. Karena segala perbuatan hal memberi kepedulian kita kepada sesama tidak akan bisa terpisahkan dari hati kita. Sebab masalah hati adalah sisi terpenting di dalam pandangan Tuhan Allah. Sebab Dia akan melihat setiap motivasi di balik setiap tindakan kita kepada sesamanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita, tetapi hal yang harus kita ingat, bahwa perbuatan kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya dan apa yang kita percayai. Oleh sebab itu Yakobus katakan bagi kita sekalian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus berkati, seluruh pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup berbagi adalah tindakan kasih dan sikap peduli kepada orang lain. Dan di saat kita berbagi dengan orang lain, tanda kita memiliki kasih. Dan di saat kita memberi dengan hati, ingat dan percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Ada 2 kali berkat kehidupan menyertai kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus berbagi. Marilah kita terus peduli kepada setiap orang. Selagi ada kesempatan,
besarkanlah nama Tuhan dalam sikap kasih dan peduli kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.